itu pantas atau wajar kasih bang bagi seorang yang sudah jadi terdakwa? Kalau menurut saya ya, wajar-wajar aja. Mungkin ada kekesalan yang dari unek-unek yang disampaikan oleh Nikita Mirzani. Mungkin ada sesuatu yang ganjalan bagi Nikita Mirzani tidak direspon dari pihak pengadilan. Menurut saya sah-sah aja, wajar-wajar. Satu, yang kedua, mungkin Nikita Mirzani dalam posisi dia keadaan namanya terdakwa ya. Terdakwa dari bawah tekanan, perasaan mentalnya kan. Wajar-wajar, sah-sah aja. Tapi kalau alangkah baiknya tidak. Tetapi kan itu menurut saya manusiawi. Manusiawi, sangat manusiawi. Ini berawal dari Niki sebenarnya dipancing lah emosi sama JPU. Sebenarnya tugas pokok JPU itu seperti apa sih kan? Ini kalau sebenarnya ya, sebenarnya JPU kalau saya lihat dari yang ada ini ya, JPU ini memang kelihatan JPU juga terpancing emosi juga. Seharusnya JPU yang harus lebih mengendalikan emosi. Tujuannya dalam persidangan itu mencari kebenaran, bukan meluapkan emosi juga. Ini kalau saya lihat seharusnya kalau terdakwanya emosi, ya JPU-nya jangan emosi. Ini saya lihat kalau saya lihat dari ada yang tayangan ini ya, JPU justru terpancing daripada emosi juga apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani ini yang sangat saya sesalkan. Sebenarnya seperti itu. Bang, sebenarnya tugas pokok JPU itu seperti apa sih bang di dalam persidangan khususnya? Kalau bahasa kasarnya, dia untuk mencari kebenaran kok. Dia bertanya kepada terdakwa bagaimana caranya untuk mencari kebenaran terhadap perkara ini. Itu yang benar. Bukan dia meluapkan emosi. Kalau saya lihat setelah persidangan itu kan Nikita Mirzani itu kan karena emosinya JPU ini kan memerintahkan Nikita Mirzani untuk memakai rompi dengan bahasa kasar. Nah ini yang tidak terima itu. Ya akan seperti itu yang terjadi. Dan juga ada juga rekam ini gimana nih bang? JPU merekam itu emang sudah akibatnya sudah SOP-nya atau gimana sih bang? Ya kalau menurut saya ini pendapat saya ya, sah-sah aja juga JPU melakukan rekaman. Ya bisa aja rekaman itu tujuannya untuk laporannya ke pimpinannya apa yang terjadi, sah-sah aja, nggak ada larangannya kok. Emang kalau JPU nggak boleh merekam ya, nggak ada juga. Coba tunjukkan sama saya ada SOP-nya melarang, nggak ada juga. Sah-sah aja. Justru saya bilang di dalam perkara ini JPU harus lebih mengendalikan emosinya. Itu yang salahnya dari pihak JPU. Terkait pemaksaan memakai rompi dan borgol itu gimana bang? Iya ini hanya penyampaian aja kok, hanya penyampaian yang salah dilakukan oleh JPU. Menurut abang gimana melihatnya nih? Iya, kalau kita melihat menambah dari yang sudah disampaikan bahwa cara dan perilaku seorang jaksa di dalam hal memperlakukan terdakwa, di dalam hal memakai rompi, memaksa untuk menggunakan borgol, itu yang kita lihat dan juga masyarakat juga rasanya tidak ada urgen dan tidak ada hal yang perlu memaksakan harus dipakai itu rompi. Artinya baru selesai persidangan, ya sah-sah saja, sebentar sejenak, nanti kalau sudah sampai kepada proses artinya sudah keluar dari persidangan mau dipakaikan rompi, mau dipakaikan borgol, silahkan. Tapi kalau dalam persidangan itu masih di dalam ruangan sidang, saya pikir tadi sudah disampaikan cara dan perilaku untuk memanusiakan manusia itu yang perlu kita junjung tinggi. Jadi di situ. Terkait Niki meminta bukti rekamannya diperdengarkan di publik tapi hakim lagi dan lagi tidak menggubrisnya, malah buatnya melengos saja, tidak menggubris Niki. Ini sikap hakim gimana abang yang tidak menggubris Niki yang 2 minggu lalu ya? Saya nggak melihat ini, saya nggak lihat ini apa namanya rekaman itu ya. Tetapi kalau ada waktu itu Nikita Mirzani mau menunjukkan rekaman itu ya waktu sidang itu, menurut saya sah-sah juga si hakim untuk menolak karena belum waktunya. Tetapi saya bilang, apakah hakim sudah menyampaikan dengan cara yang benar juga? Mungkin disampaikan, ini terdakwa belum bisa dilakukan sekarang ini, nanti ada waktunya. Mungkin itu bisa aja seperti itu sebenarnya. Tapi bang, dan akhirnya lah Niki melaporkan ke KPK terkait ada dugaan ya indikasi hakim bermain mata dengan lawannya Niki. Abang melihatnya gimana nih bang?
Enggak, dalam hal ini main mata, ini main mata bagaimana? Kan ini menjadi pertanyaan. Ini kita kata udah melaporkan ke ini ya, kemana? KPK. Nah sekarang gini juga, ini kita Mirzani harus hati-hati juga membuat laporan. Jangan sampai laporan tersebut akan menjadi tendangan balik untuk si Nikita Mirzani. Pencemaran nama baik. Dia untuk melaporkan KPK apabila sudah ada bukti yang kuat. Kalau hakim tersebut menerima uang atau suap atau janji dari pihak lapor. Ini harus ada bukti yang kuat. Tapi hanya sekadar rekaman aja. Rekaman itu pun harus dibuktikan dulu dari laboratorium forensik. Benar nggak itu ini rekaman itu suara-suaranya ini? Kan itu harus ada bukti semuanya. Hati-hati juga. Tetapi kalau Nikita Mirzani sudah melaporkan, kemungkinan dia udah ada bukti yang kuat. Kemungkinan itu ada bukti yang kuat ya. Tapi ada beberapa tanggapan dari praktisi hukum lain yang menilai kalau yang tadi apa bilang, kalau di rekaman dalam praktisi tidak kuat, itu bisa berbalik ke Niki. Itu Niki bisa jadi pencemaran nama baik terhadap RG. Gimana itu? Bisa, sangat bisa. Makanya saya bilang sampaikan tadi sampai awal tadi kan saya bilang ya, harus Nikita Mirzani mempunyai bukti yang kuat. Kalau tidak mempunyai bukti yang kuat, itu akan menjadi serangan balik untuk Nikita Mirzani. Bisa bilang blunder ya Bang? Sangat blunder. Nah makanya saya bilang, tetapi kalau kode etik kita lihat, kan ada pertanyaan, ada katakan kan jaksa suka memotong-motong pembicaraan, itu kan larinya kan ke kode etik. Hakim juga, kalau hakim di dalam memimpin persidangan dia sangat tidak bijaksana, lebih condong ke sebelah, itu belum tentu juga pelanggaran hukum, tapi hanya pelanggaran kode etik. Kalau pelanggaran hukum dia menerima suap, itu baru ke KPK. Tetapi kalau kode etik dia bisa dilaporkan ke KY, Komisi Yudisial, bisa juga dilaporkan ke Badan Pengawas Hakim, itu yang ada di bawah Mahkamah Agung, itu kode etik. Tapi kalau kode etik ya, Bang, sebenarnya kalau kan abang juga sudah melalang buana di dunia hukum di dalam persidangan, terdakwa itu harusnya kan bersikap baik Bang untuk ibaratnya meringankan lah hukuman yang diberikan oleh hakim. Kan hakim kan ibaratnya mempunyai hak prerogatif untuk menentukan ya kan Bang hukuman. Sebenarnya Niki kalau dia masih emosi dan emosi itu bisa memberatkan hukuman dia kan ya Bang? bisa, itu bisa memberatkan. Apalagi dia berbelit-belit. Akan tetapi saya bilang tadi, kemungkinan ini ya, kemungkinan ada hal-hal pemicu bagi Nikita Mirzani yang tidak tersampaikan oleh hakim, tidak diterima. Mungkin unek-uneknya si dari Nikita Mirzani tidak diterima oleh hakim. Bisa aja terjadi itu. Bang, hukuman ibaratnya TPP kan 20 tahun ya Bang? Ya. Ini kalau Niki sampai ibaratnya emosi lagi, kemarin PSM bahkan lebih berat, bisa maksimal benar-benar 20 ya Bang? Ya, saya nggak mendahului ini kan berarti keputusan dari pengadilan. Itu pengadilan menentukan nanti, kita lihat tuh. Tapi kalau menurut abang, sebenarnya polemik ini Niki bisa bebas atau gimana nih Bang? Atau ya bakalan terus berjalan Bang? Kalau saya lihat ya, kita lihat ya, kita fakta. Ini kalau menurut informasi ada ya, itu awalnya kan kasusnya katakan kasus masalah skincare perusahaan. Terakhir mengatakan adalah kasus pemerasan kan. Nah pemerasan itu pun kata dari pihak Nikita Mirzani mengatakan kalau itu adalah uang endorse kan gitu kan. Nanti buktikan oleh pihaknya Nikita Mirzani kalau memang itu ada uang endorse. Tetapi kalau pasal penghinaan kan ada katakan penghinaan juga, dikatakannya kulitnya abu-abu segala macam kan udah konteks. Tetapi ingat, di dalam perkara ini kalau saya mendapat informasi skincare yang ada ini menurut kebenaran atau tidaknya ini saya menurut informasi itu ada katanya tidak tercatat di BPOM, benar kan gitu kan. Nah kalau memang itu ada ditemukan itu bisa lebih ini lagi, yang harus perkara ya inilah seharusnya yang seharusnya lebih dibongkar. Yang lebih besar perkara ini adalah perkara kalau memang benar ini ya, pertanyaan kalau memang benar skincare tersebut tidak izin dari BPOM, itu menjadi masalah besar.